Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Latifah dari kelas A11 akan mempresentasikan materi terkait haji dan umroh sebagai tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Creative Content Production. Pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Pertama, memulai ihram dari mikot yang telah ditentukan. Mikot merupakan batas waktu dan tempat dilakukannya ibadah haji dan umroh. Mikot terbagi ke dalam dua jenis, yakni mikot zamani atau batas waktu dan mikot makani atau batas tempat. Batas waktu berhaji adalah pada bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Sementara itu, batas tempatnya tergantung dari kedatangan jamaah haji. Dalam menunaikan ihram, terdapat sejumlah urutan yang harus diperhatikan oleh jamaah haji, yakni sebagai berikut. Pertama, mandi sunnah, kemudian wudhu, menggunakan pakaian ihram, menunaikan sholat sunnah ihram, mengucapkan niat haji, dan berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah. Yang kedua, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah ditunaikan pada tanggal 9 Zulhijjah hingga matahari terbit pada tanggal 10 Zulhijjah atau ketika hari raya Idul Adha. Selama melakukan wukuf, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak doa. Amalan yang dapat dikerjakan diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan sholat duhur dan asar dengan cara jamak qashar takdim. Yang kedua, mendengarkan khutbah wukuf, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan cara jamak qashar takdim. 3. Menginap di Muzdalifah. Seusai melakukan wukuf di Arafah, maka jamaah haji akan melakukan perjalanan dari Arafah menuju ke Mina. Namun, jamaah haji akan singgah sebentar di Muzdalifah untuk mabit hingga terbit fajar. Amalan-amalan yang dapat ditunaikan oleh umat Islam adalah sebagai berikut. Membaca talbiyah, berzikir, beristighfar dan berdoa, membaca Al-Quran, dan mencari kerikil. Yang keempat yaitu lempar jumroh. Selanjutnya, jamaah haji akan melakukan prosesi lempar jumroh, yaitu lempar jumroh akobah setelah matahari mulai menyingsing atau siang hari pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan 7 butir kerikil yang dilemparkan ke sebuah tugu batu yang berada di Bukit Akobah di Mina. Seusai melakukan lempar jumroh,
maka jamaah haji dapat menyembelih hewan kurban. Kemudian yang kelima yaitu tahallul. Tahallul merupakan bentuk pelepasan diri dari ihram haji setelah selesai menunaikan sejumlah amalan selama haji. Tahallul terbagi menjadi dua. Yang pertama, dilakukan seusai melempar jumroh Aqobah dengan cara mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Setelah itu, jamaah haji akan melakukan tawaf ifadah dan dapat langsung ke Mekah untuk melakukan sejumlah amalan, yakni sebagai berikut. Pertama, melewati pintu Babus Salam ketika masuk ke Masjidil Haram. Kemudian membaca talbiyah ketika mengerjakan tawaf ifadah. Mencium Hajar Aswad setelah tawaf. Mengerjakan sholat sunnah di dekat makam Nabi Ibrahim. Berdoa di Multazam. Mengerjakan sholat sunnah di Hijir Ismail. Dan mengerjakan sa'i. Selanjutnya, setelah mengerjakan sa'i, maka akan dilakukan tahallul kedua dengan cara menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Seusai itu, umat Islam diperbolehkan untuk mengerjakan semua larangan selama ihram. Kemudian yang keenam yaitu menginap di Mina. Jamaah haji akan kembali menuju ke Mina setelah mengerjakan rangkaian tahallul kedua. Mabit ini dilakukan di hari tasyrik, tepatnya pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Setelah matahari tergelincir pada hari tasyrik, maka jamaah haji akan melempar 3 jumroh yang masing-masing terdiri dari 7 kali. Ketiga jumroh tersebut adalah jumroh ula, wusta, dan Aqobah. Setelah itu, jamaah haji dapat kembali menuju Mekah dan seluruh rangkaian ibadah haji telah selesai. 7. Tawaf wada. Rangkaian ibadah haji akan ditutup dengan tawaf wada sebelum jamaah haji kembali ke kampung halaman atau menuju ke Madinah untuk ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk syarat wajib haji yaitu yang pertama beragama Islam, kemudian baligh, berakal, merdeka, memiliki bekal dan kendaraan, aman dalam perjalanan, dan perjalanan memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian untuk rukun haji, yang pertama yaitu ihram disertai dengan niat, kemudian wukuf di Arafah, tawaf di Baitullah, sa'i, tahallul, dan tertib. Kemudian perbedaan haji dan umroh. Waktu pelaksanaan ibadah haji dilakukan pada waktu tertentu dalam 1 tahun. Musim haji terjadi selama 3 bulan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kemudian umroh dapat dilakukan kapanpun dalam setahun dan tidak terikat pada waktu-waktu tertentu sebagaimana pelaksanaan ibadah haji. Rukun umroh tidak ada wukuf di Arafah. Dan wajib umroh itu hanya terdiri dari 2 hal, yaitu ihram dan menjauhi larangan ihram. Dalam pelaksanaan ibadah haji, waktu pelaksanaannya jauh lebih lama daripada pelaksanaan umroh. Kemudian kalimat talbiyahnya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh, segala puji, nikmat, dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada masukan, kritikan, silakan ditulis di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.